Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Mita, ketua kelasnya, dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak tahu. Baik, Ibu absen dulu ya. Mbak Esa, Oke Bu. Mbak Anggi, Oke Bu. Mbak Bunga, Hadir. baik, hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sebelum Ibu menerangkan materi hari ini, kalian tahu nggak? Menurut kalian buku ini, kedua buku ini, apakah bagian-bagian dalam buku ini itu sama atau tidak? Tidak. Kalian sudah mengetahui ya sebelumnya? Apakah di SD atau MI dulu sudah mempelajari tentang bagian-bagian buku kedua ini? Yang Maksudnya beda. Yang ini. Pastinya beda ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita hari ini belajar buku fiksi dan non fiksi. Nah, hari ini kita belajar mengidentifikasi bagian-bagian buku fiksi dan non fiksi serta perbedaan dari kedua buku tersebut. Nah, sebelum itu ini sudah dibagi kelompok ya? Sudah. Ya, ini kelompok 1 dan itu kelompok 2. Yang selanjutnya yaitu pengertian buku fiksi. Ada yang tahu sebelumnya apa itu buku fiksi dan non fiksi? Silahkan Mbak Sally. Buku fiksi itu buku yang berisi cerita. Ya, Non fiksi itu seperti kayak buku pelajaran. ya, betul, sangat betul. Buku fiksi itu buku yang berisi cerita atau imajinasi dari penulis. Nah, buku fiksi itu bersifat khayalan, jadi tidak sesuai kenyataan. Kemudian buku non fiksi. Kalau buku non fiksi itu bersifat aktual, ada datanya, kemudian biasanya ada sumber referensinya. Yang selanjutnya jenis buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi itu contohnya itu ada banyak sekali. Nah, ini tadi yang saya contohkan, ini tahu nggak ini apa? Buku apa? Ya, betul, novel. Nah, buku fiksi itu biasanya itu contohnya novel, cerpen, kemudian komik, itu termasuk buku fiksi. Yang selanjutnya yaitu buku non fiksi. Buku non fiksi itu, ya ini seperti buku pembelajaran, ya buku LKS. Buku paket ya? Ya betul, buku paket juga bisa termasuk buku non fiksi. Kemudian ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi. Yang pertama buku fiksi yang sudah saya terangkan tadi. Buku fiksi itu bahasanya itu tidak baku dan menggunakan bahasa konotatif. Siapa yang tahu bahasa konotatif itu bahasa yang gimana? Tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya. Jadi di dalam buku fiksi itu ada bahasa-bahasa kiasan, misalnya penggunaan majas, bahasa kiasan dan lain-lain. Yang selanjutnya buku non fiksi. Buku non fiksi itu bahasanya formal, seperti buku pembelajaran LKS, ya kan? Kalian juga mendapat LKS tadi ya? Iya. Selanjutnya bagian-bagian buku fiksi dan non fiksi. Boleh dibacakan Mbak Rina? Bagian buku fiksi dan non fiksi yang pertama yaitu ada sampul, yang kedua ada halaman hak cipta, yang ketiga halaman daftar isi, yang keempat isi buku, dan yang kelima adalah halaman penutup. Baik, terima kasih Mbak Rina. Nah, ini Ibu ada contoh bagian sampul. Nah, ini yang Ibu contohkan ini buku apa kira-kira? Fiksi novel. Betul sekali. Kok bisa mendefinisikan
mendefinisikan itu termasuk buku fiksi? Ya, karena ini judulnya itu sudah mengarah ke buku fiksi. Pernah baca. Ya. Berarti kalian suka baca di perpus ya? Ya. Ya, sampul bagian sampul itu dibagi menjadi dua, sampul depan dan sampul belakang. Yang sampul depan itu ada ini, judul. Biasanya itu pasti ada judul, kemudian ada penulis dan ilustrasi atau gambarnya. Gambarnya ini menerangkan apa ya, isi dari buku tersebut. Yang selanjutnya yaitu sampul belakang. Sampul belakang itu ada sinopsis atau apa ya, ringkasan cerita dari buku tersebut. Kemudian ada barcode. Nah, di sini dalam dalam sampul buku itu pasti ada barcode. Apalagi kalau kalian itu meminjam di perpustakaan gitu, pernah kan? Ada barcode-nya. Yang selanjutnya yaitu bagian halaman hak cipta. Nah, di sini ada apa saja di halaman hak cipta? Nama penulis. Ya, penulis, penerbit, hingga tahun terbit ya. Yang selanjutnya bagian halaman daftar isi. Nah, bagian halaman daftar isi ini berisi bab-bab yang ada dalam buku tersebut. Nah, bagian halaman daftar isi ini itu semisal kayak GPS-nya buku, GPS-nya apa ya? GPS ketika kita mau mencari halaman berapa gitu ya. Sehingga buku itu penting memiliki halaman daftar pustaka untuk mempermudah membaca. Iya. Yang selanjutnya bagian halaman penutup. Nah, ini yang Ibu contohkan yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini itu adanya di buku apa? Buku non fiksi, betul. Kalau di buku fiksi itu ada atau enggak? Tidak. Ya, betul. Di buku fiksi itu tidak ada. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan buku fiksi dan non fiksi. Silahkan dibacakan Mbak Nina. Yang mana? Yang buku fiksi. Buku fiksi dapat dijadikan pengayaan untuk memperkaya karya tulis atau buku yang dibuat atau ditulis di kemudian hari. Yang kedua, buku fiksi berkhayal. Buku fiksi bisa multitafsir. Buku fiksi tidak memerlukan kebenaran. Buku fiksi tidak ada daftar referensi dan glosarium. Ya, baik. Jadi buku fiksi itu bersifat khayalan atau berasal dari imajinasi seorang penulis dan tidak ada daftar referensi atau glosarium. Sedangkan buku non fiksi itu buku yang berdasarkan data, jadi bukan dari imajinasi seorang penulis, sehingga ada referensi atau daftar pustakanya. Yang selanjutnya ke tugas, silahkan perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok yang di satu itu satu. Kan kelompok 1 dan 2. Sudah. Silahkan itu didiskusikan berkelompok. Nah, tadi kan sudah saya berikan 2 buku yaitu buku fiksi dan non fiksi. Nah, silahkan kalian identifikasi bagian-bagian apa saja itu termasuk buku fiksi dan non fiksi, serta berikan penjelasan terkait perbedaan dari kedua buku tersebut.
Ibu kasih waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup. Bagaimana kelompok 1, apakah ada kendala? Ini hampir selesai. Ya, baik. Untuk kelompok 2, apakah ada kendala? Aman semua. Oh, Mbak Rita mengantuk ya? Baik, silahkan perwakilan kelompok maju ke depan untuk kelompok 1 mempresentasikan. Semuanya. Ya nggak apa-apa, semuanya maju ke depan. Semuanya. Ya bertiga itu maju ke depan nggak apa-apa. Maju. Semangat. Sambil ditunjukkan ya bagian mana. Kami perwakilan dari kelompok 1 ya teman-teman. Ini ada 2 buku. Ini buku non fiksi, ini buku fiksi. Ya, teman-teman. Nah itu bagian dari buku fiksi apa saja? Dijelaskan. Bagian dari buku fiksi itu ada sampul depan. Ini sampul depan. Judulnya di bawah Bunga Kakak. Ya, ada Nama penulisnya. nama penulisnya Bangka. Bangka. Terus di sampul belakangnya itu ada sinopsisnya. Ini sinopsisnya. Kita munculkan di bawah. Terus ada part ya. Terus apa yang dimaksud dengan buku fiksi? Buku yang isinya merupakan hasil imajinasi penulis. Yang kedua, sebutkan contoh buku fiksi. Itu seperti novel, cerpen, dongeng, legenda, dan cerita fantasi. Apa yang dimaksud dengan buku non fiksi? Buku yang berisi informasi faktual atau pengetahuan yang berdasarkan kenyataan atau data yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya buku non fiksi itu ada ini kayak buku pelajaran, terus ensiklopedia, biografi, buku motivasi, dan buku sejarah. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan bisa duduk kembali untuk kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 2 bisa untuk mempresentasikan. Silahkan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang sebelah kanan ini merupakan buku non fiksi, yang sebelah kiri yaitu merupakan buku fiksi. Nah, untuk sampul depannya ini yaitu Ya, silahkan dijelaskan bagian-bagian dari buku tersebut. Sampul buku fiksi ini ilustratif dan menggambarkan suasana cerita. Yang buku non fiksi ini simpel dan menekankan isi atau topik. Ya, betul. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Silakan duduk kembali. Nah, dari penjelasan kedua kelompok tadi, mungkin ada salah satu yang bisa menjelaskan kekurangan dari kelompok 2 tadi apa yang belum disebutkan. Silahkan Mbak Arita. Ya, Bu. Daftar Mustafa. Oh ya betul, daftar pustaka tadi yang belum dijelaskan ya? Iya. 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 Oh my God. Ya daftar pustaka tadi belum dijelaskan ya atau belum dipaparkan ya? Iya. Ya, jadi hari ini kalian itu sudah tolong diam dulu ya. Ya. Jadi hari ini kalian sudah mempelajari
dari perbedaan bagian-bagian buku fiksi dan non-fiksi. Nah, salah satunya itu tadi tanggapan dari Mbak Erlita bahwa ada kekurangan saat mengidentifikasi bagian-bagian buku. Nah, perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Dari buku fiksi dan non-fiksi itu, yang paling menonjol letak perbedaannya itu yaitu di bagian daftar pustaka, betul yang dikatakan oleh Mbak Erlita tadi. Bagian buku fiksi itu tidak ada daftar pustakanya. Kalau buku non-fiksi itu ada daftar pustakanya. Karena buku non-fiksi itu memerlukan data dan fakta. Jadi penulis itu tidak boleh serta-merta mencantumkan tulisannya dalam buku tersebut karena untuk menghindari plagiarisme. Nah, untuk tugas selanjutnya mohon untuk didengarkan ya Mbak Celia, Bu. Untuk tugas selanjutnya yaitu kalian identifikasi buku yang kalian punya di rumah, dicatat di kertas ya, kemudian minggu depan dikumpulkan. Nah, ya. Untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya akan mempelajari materi teks berita. Silahkan untuk disiapkan semangatnya juga ya untuk belajar serta dipelajari LKS-nya sebelum pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kelompok hari ini sangat jos, sangat semangat sekali. Saya salut dengan kelas ini. Dan silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi